Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walsi Nur Azizah dengan NIM 2311123004 dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu desain grafis dan apa itu karya ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu desain grafis. Nah, desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan konten visual untuk menyampaikan pesan tertentu kepada audiens. Proses ini melibatkan penggunaan elemen visual seperti warna, tipografi, gambar, dan tata letak untuk menciptakan desain yang estetis dan efektif. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip desain grafis. Nah, prinsip yang digunakan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan ilmu desain secara umum, yaitu yang pertama, keseimbangan. Keseimbangan adalah komposisi desain yang menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang, dengan prinsip yang mengacu pada pemerataan visual elemen dalam sebuah karya desain. Menggambarkan bagaimana seorang desainer menciptakan titik berat dari visual secara seimbang. Prinsip yang kedua yaitu kejelasan. Kejelasan adalah desain huruf yang dapat dibaca dan dimengerti oleh publik dan sering ditemukan pada desain komunikasi visual yang hanya mengandalkan tipografi sebagai elemen utama tanpa objek gambar. Prinsip yang ketiga yaitu ruang kosong atau white space. Nah, white space adalah istilah yang menyebutkan untuk ruang kosong dalam tata letak halaman pada bagian yang tidak ditandai margin dan ruang antara kolom, garis, tag, maupun objek yang digambarkan. Prinsip yang keempat yaitu ritme. Ritme adalah prinsip yang menyatukan irama melalui pengulangan atau variasi dari komponen-komponen grafis. Prinsip yang kelima yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan adalah kualitas atau kondisi dan properti ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki. Kesederhanaan umumnya berhubungan dengan beban yang diletakkan sesuatu pada seseorang yang mencoba untuk menjelaskan atau memahaminya. Prinsip yang keenam yaitu tekanan atau point of interest. Point of interest dalam dunia desain disebut juga dengan empasis atau pusat perhatian, yang bertujuan untuk memfokuskan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Prinsip yang ketujuh yaitu proporsi. Nah, prinsip proporsi adalah perbandingan bentuk antara elemen besar dan elemen kecil. Proporsi mencakup hubungan bagian satu dengan bagian yang lain, antara satu objek dan objek yang lainnya. Prinsip yang kedelapan yaitu kesatuan. Unity merupakan kesatuan yang diubah melalui unsur yang mendominasi maupun kurang mendominasi, serta kedekatan dalam komposisi dalam suatu karya seni. Dominasi meliputi ukuran, letak, perbedaan, atau pengecualian. Kesatuan dibutuhkan untuk mencapai harmonisasi atau keselarasan. Selanjutnya yaitu elemen utama dalam desain grafis. Ada beberapa elemen dalam desain grafis. Yang pertama yaitu garis. Garis adalah elemen penghubung antara satu titik dengan titik poin yang lainnya, sehingga membentuk suatu gambar garis lengkung atau lurus. Elemen dasar yang digunakan untuk membangun konstruksi atau bentuk desain. Elemen yang kedua yaitu bentuk. Nah, bentuk atau shape adalah unsur integral desain yang dapat didefinisikan sebagai area dasar yang disatukan dengan garis, value, maupun warna. Shape dapat dikategorikan menjadi tiga berdasarkan sifat. Yang pertama yaitu huruf, yang kedua yaitu simbol, dan ketiga bentuk nyata atau form. Elemen yang ketiga yaitu type. Type design adalah proses mendesain tipografi atau disebut juga dengan istilah desain font, karena sebagian besar non-desainer merujuk ke font atau teks tetapi bukan tipografi. Elemen yang keempat yaitu tekstur. Tekstur adalah tampilan desain pada permukaan yang memiliki suatu pola, bentuk,
dan corak yang dapat dilihat dan dicermati yang menunjukkan permukaan gambar tersebut apakah terlihat kasar, halus, ataupun lembut. Elemen yang kelima yaitu color atau warna. Warna adalah media dalam komunikasi simbolik yang secara objektif dapat didefinisikan sebagai sifat cahaya yang dipancarkan. Sedangkan secara subjektif adalah bagian dari pengalaman indera penglihatan. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan desain grafis. Yang pertama yaitu desain logo untuk merek, yang kedua poster untuk promosi acara atau yang lainnya, yang ketiga yaitu kemasan produk seperti sirup gula aren atau koktail buah. Yang keempat yaitu infografis untuk menyampaikan data secara menarik. Nah, itulah penjelasan tentang desain grafis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu sendiri adalah tulisan yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dengan tujuan untuk menyampaikan hasil penelitian, pemikiran, atau kajian dalam suatu bidang tertentu. Karya ilmiah bersifat objektif, sistematis, dan didasarkan pada data atau fakta. Contohnya adalah jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Selanjutnya yaitu cara penulisan bagian pendahuluan, hasil, dan pembahasan. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Struktur umumnya adalah yang pertama adalah latar belakang, menjelaskan konteks dan pentingnya penelitian atau masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu berisi tentang uraian pertanyaan penelitian atau fokus masalah yang akan dijawab. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yaitu berisi tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti. Yang keempat yaitu manfaat penelitian, di mana pada bagian ini peneliti harus menjelaskan kontribusi hasil penelitiannya baik secara teoritis maupun praktis. Yang kedua yaitu bagian hasil. Bagian hasil memuat data yang diperoleh selama penelitian tanpa memberikan interpretasi mendalam. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun teks naratif. Hasil hanya bersifat fakta dan data penelitian. Yang ketiga yaitu bagian pembahasan. Pembahasan menjelaskan apa arti dari hasil penelitian, mengapa hasil tersebut penting, dan bagaimana hasilnya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.